Oke, ayo kita mulai ya. Kita akan coba kupas tuntas tapi secara singkat soal dasar-dasar C++. Ini tuh salah satu bahasa pemrograman yang paling kuat dan ya paling berpengaruh di dunia. Apa sih yang bikin dia begitu spesial? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Pertanyaan yang bagus kan? Dan seringkali di balik banyak aplikasi keren yang Anda pakai, jawabannya ya C++. Mari kita bongkar kenapa bahasa yang satu ini bisa jadi fondasi buat begitu banyak teknologi modern. Tapi, sebelum kita ngomongin yang teknis-teknis, kita pahami dulu tujuannya. Jadi, C++ ini sebenarnya dipakai buat apa aja sih di dunia nyata? Wah, C++ ini serbaguna banget. Karena bahasanya itu sangat deket sama mesin komputer, jadi dia bisa ngasih kecepatan dan kontrol yang luar biasa. Makanya, C++ ini jadi pilihan utama buat banyak hal, mulai dari aplikasi desktop biasa, sistem operasi, sampai game-game kelas berat yang butuh performa tinggi. Nah, ini nih yang menarik banget. C++ itu bisa dibilang jagoan di dua dunia. Di satu sisi, kita punya aplikasi berbasis teks. Coba bayangin, yang simpel-simpel aja, jalan di terminal, cepat, ringan. Kayak alat-alat command line gitu. Terus di sisi lain, ada aplikasi berbasis Windows yang kita pakai setiap hari. Ada tombolnya, ada menunya, cantik lah pokoknya. Kerennya, C++ itu punya kekuatan buat ngebangun dua-duanya dari nol. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya yang logis banget. Kalau kita nulis kode pakai C++, gimana caranya komputer bisa ngerti? Padahal kan komputer cuma paham bahasa mesin. Nah, jawabannya adalah sebuah compiler. Analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Anggap aja kode C++ kita itu kayak cetak biru atau blueprint. Itu baru rencananya doang. Cetak biru kan nggak bisa membangun dirinya sendiri, betul? Nah, kita butuh pembangun buat mengubah rencana itu jadi bangunan yang nyata, yaitu program yang bisa kita jalankan. Dan si pembangun itu adalah JCC atau GNU Compiler Collection. Ini tuh alat sakti yang mengambil kode C++ yang kita tulis, yang bisa kita baca, dan menerjemahkannya jadi satu-satunya bahasa yang dimengerti komputer, deretan angka 0 dan 1. Jadi, anggap aja JCC ini sebagai penerjemah utama. Dia bakal baca setiap baris kode kita, setiap instruksi, dan dengan teliti mengubahnya jadi bahasa yang dipahami sama perangkat keras komputer. Tanpa JCC atau compiler lain yang sejenis, kode kita ya cuma sekedar teks biasa, nggak ada artinya buat komputer. Oke, sekarang kita udah kenal alatnya, mari kita lihat resepnya. Mirip kayak masak, setiap program C++ itu ngikutin sebuah struktur dasar yang sama. Jadi, ada 4 bagian penting yang jadi fondasi setiap program C++. Pertama, preprocessor. Ini tempat kita masukin kotak peralatan atau library, kayak IOStream buat urusan input dan output. Kedua, ada fungsi utama atau in main dalam kurung. Ini adalah gerbang masuknya. Program selalu mulai jalan dari sini. Ketiga, kita pakai kurung kerawal buka buat nandain, oke, perintahnya dimulai dari sini. Dan terakhir, di dalam badan program, disitulah kita tulis semua perintah yang kita mau komputer kerjakan. Nah, sekarang waktunya kita lihat semua konsep tadi, struktur dan perintahnya, nyatu dalam sebuah contoh yang nyata. Oke, program yang bakal kita lihat ini simple banget. Dia nanti bakal nyapa kita, nanyain beberapa informasi, itu namanya input, terus datanya diproses dan ditampilin lagi ke layar sebagai output. Ini contoh paling dasar soal gimana sebuah program itu berkomunikasi. Yuk, kita bedah pelan-pelan bagian pertamanya. Jadi pertama-tama, programnya itu bikin semacam wadah atau ya kita sebutnya variabel buat nyimpan teks. Dia pakai perintah string. Habis itu dia bakal pakai count. Nah, biar gampang ingatnya, anggap aja count itu computer output alias buat nampilin sesuatu ke layar. Misal, nampilin pertanyaan, nama kamu siapa? Kalau udah, programnya bakal diam dulu, nungguin kita ngetik jawaban. Nah, di sini dia pakai getLine Chin Omadester. Gampangnya, Chin itu computer input. Tugasnya ngebaca apa yang kita ketik, terus disimpan deh ke variabel tadi. Prosesnya lanjut terus dengan pola yang sama. Cout buat nanya, getLine buat nyimpen jawaban. Setelah semua informasi yang dibutuhin kekumpul, programnya bakal pakai serangkaian cout lagi buat nampilin ringkasan data yang rapi kembali ke kita. Terus di baris paling akhir, Anda pasti lihat return 0 di akhir. Itu tuh kayak kode standar buat bilang ke komputer, tugas selesai, program sudah berjalan dengan sukses.
Kutipan ini benar banget dan jadi pengingat yang bagus. Walaupun C++ punya aturan mainnya sendiri, punya sintaksnya sendiri, tapi konsep intinya, kayak perintah, variabel, input, dan output, itu sebenarnya universal di dunia pemrograman. Jadi intinya begini, kita menulis ide kita dalam bahasa C++, dan si compiler kayak GCC inilah yang mengubah ide itu jadi sesuatu yang bisa dijalankan oleh komputer. Dari cuma sekedar cetak biru, jadi bangunan yang berfungsi penuh. Coba deh pikirin. Mungkin bikin kalkulator sederhana atau program yang bisa ngasih lelucon, kemungkinannya itu nggak terbatas. Dan semuanya dimulai dari baris kode pertama.